Haleluya. Kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berbagi di dalam tayangan-tayangan yang kami berdoa supaya apa yang kami bagikan itu bisa menjadi berkat, bisa menguatkan, juga bisa menerangi, bahkan menyadarkan bagi mereka yang belum mengerti tentang Tuhan Yesus. Dan hal ini sangat penting bahwa kita harus mengenal Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar itulah yang akan menyelamatkan kita. Kalau Tuhan yang tidak benar, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Sebab di dalam hidup ini ada banyak penyesatan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis yang selalu mengatakan atas nama kebenaran, tapi pada dasarnya itu adalah kuasa kegelapan yang coba hadir dan membodohi manusia. Ya, karena iblis selalu dengan tujuan untuk membawa berita hoax. Itu sudah terbukti dengan nyata di Taman Eden, bagaimana ditulis oleh kitab Kejadian, iblis datang membodohi Adam dan Hawa. Karena Tuhan berkata, jangan makan buah itu, tetapi iblis mengatakan kepada Adam dan Hawa, makan saja, jangan dengar Tuhan. Karena kalau kamu makan buah itu, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tetapi pada kenyataannya iblis sedang berbohong, iblis sedang berdusta, iblis sedang menipu manusia. Akhirnya manusia tertipu, tersesat, dan pada waktu itu Hawa sebagai manusia pertama bersama Adam termakan kesesatan daripada iblis. Jadi Hawa memakannya, dan berita seperti ini terus bergulir sampai saat ini. Dengan tujuan iblis ingin supaya manusia tersesat dan supaya manusia jangan mengenal kebenaran. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati supaya kita jangan sampai tersesat, karena begitu kuatnya serangan iblis untuk membodohi manusia. Iblis menyerang itu lewat pikiran manusia, karena iblis selalu mengatakan, masa Tuhan berkolor, masa Tuhan disalib, masa Tuhan lahir dari rahim wanita. Nah, pikiran-pikiran seperti inilah yang dimasukkan oleh setan di dalam pikiran manusia, agar manusia jangan mempercayai Tuhan. Nah, tapi kita bersyukur kasih Tuhan luar biasa, bahkan 2000 tahun yang lalu Tuhan turun ke dalam dunia untuk membuktikan bahwa Tuhan terlalu mencintai manusia dan Dia ingin menyelamatkan semua manusia. Bukan hanya orang Israel, tapi semua bangsa. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi setiap manusia. Dan oleh sebab itu kita perlu berjumpa dan mengenal Tuhan yang benar yang bisa membawa kita ke surga. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, tidak ada seorang pun. Ini harus menjadi catatan bagi setiap yang disebut sebagai orang. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, oleh sebab itu, ini berita sukacita buat kita semua, bahwa Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita bisa diselamatkan, kita bisa pulang ke surga. Dan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan berbunyi, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan, ini firman yang sangat-sangat luar biasa. Penjelasannya sangat sempurna. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Nah, lihatlah dirimu, lihatlah diriku, bahwa kalau kita masih hidup di bawah kolong langit, firman Tuhan seperti itu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan,
kecuali di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Kita bersyukur dan pada malam hari ini kita kembali akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa yang saya percaya akan memberkati kita semua. Bagaimana narasumber di dalam keimanannya yang dulunya tidak mengenal Tuhan, bahkan dari keimanan yang antikris, karena tidak percaya kepada Kristus. Jadi iman yang antikris, artinya berseberangan dengan Injil atau berseberangan dengan apa yang tertulis di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana beliau bisa kenal Tuhan? Kita akan dengarkan kesaksian dari narasumber dan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka sehingga seharusnya harus diamputasi dan itu sudah divonis oleh dokter. Kalau tidak diamputasi maka orang yang divonis dokter ini akan segera mati. Tetapi kuasa Tuhan Yesus berbeda daripada apa yang sudah divonis karena kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan Yesus menyembuhkan dan itulah yang menyebabkan narasumber ini murtad dan kemudian menjadi pengikut Tuhan Yesus. Oke, kita akan dengarkan bagaimana kesaksiannya. Kita sambut narasumber kita, Muhammad Kholik. Shalom, Pak. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Ya, suaranya kecil Pak, bisa agak ini mic-nya agak dekat mic-nya. Siap Pak. Oke, shalom Pak, selamat malam. Ya, memberkati. Ini baru mantap ini. Yap. Ya, apa kabar Pak Kholik? Puji Tuhan, sehat. Gimana Pak Pendeta Yusuf? Sehat? Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus telah menyerahkan segala-galanya buat kita karena Dia Tuhan yang baik. Terima kasih Pak Kholik sudah mau hadir di tengah-tengah kita dan kesaksian Bapak bisa dibagikan supaya bisa menjadi berkat, bisa menguatkan banyak orang dan juga sekaligus bisa menerangi karena begitu banyak orang yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Jadi lewat kesaksian Bapak, bagaimana kuasa Tuhan Yesus dinyatakan secara ajaib, supranatural, dari seharusnya diamputasi, dibelah, dipotong kakinya, tetapi karena Tuhan Yesus dahsyat, maka semuanya itu disembuhkan secara ajaib dari kuasa Tuhan Yesus. Oke, Pak Kholik, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kholik. Saya lahir di Kediri dan saya lahir murni dari keluarga Muslim. Saya dibesarkan dari keluarga Muslim. Bapak saya Muslim, ibu saya juga Muslim. Bahkan ibu saya itu tidak bisa baca tulis, tapi pinter baca Quran. Dari keluarga bapak saya semuanya Muslim. Artinya dari kecil saya diajari agama Muslim dengan sangat taat, dengan sangat ketat. Dan di keluarga itu, keluarga kakek nenek saya juga sangat rajin dalam ibadahnya, termasuk sampai kepada saya sebagai cucunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mau menceritakan bagaimana akhirnya saya menjadi murid Yesus, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, satu ketika saya masih ingat ketika sepulang dari kerja, bapak saya itu kakinya tiba-tiba sakit dan tidak bisa berjalan. Kakinya bengkak besar karena kecelakaan kerja waktu itu. Dia bekerja sebagai sopir dan sering keluar kota, sering jarang pulang kadang. Dan ketika sudah pulang saya melihat dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, tiba-tiba bapak yang selama ini menjadi penopang hidup sakit. Dan sakitnya itu membuat dia, kecelakaan itu membuat kakinya itu bengkak besar dan tidak bisa berjalan. Nah, seiring waktu akhirnya bapak saya itu
berobat ya, karena kami orang muslim yang kuat juga, kami pergi ke Pak Kiai, ke orang-orang yang dianggap pinter, karena diagnosanya bahwa kaki bapak saya ini terganggu roh jahat ya. Karena waktu peristiwa kecelakaannya itu mengganggu, ada kuasa jahat di situ yang tanpa sengaja bapak saya itu mengganggu kuasa itu. Nah, itu pemikirannya waktu itu, sehingga tidak dibawa ke dokter, tapi justru dibawa ke orang-orang pinter, termasuk kepada Pak Kiai atau Ustadz. Tetapi alhasil tidak mengalami kesembuhan, justru makin parah. Dan tidak selesai di situ, justru makin dibawa kepada dukun ya. Ganti-ganti dukun, juga nggak kunjung sembuh, makin parah. Dan terakhir bapak saya itu karena secara agama nggak bisa, secara perdukunan juga nggak bisa, sudah mentok dibawa ke dokter. Ya, ketika dibawa ke dokter inilah di Karangmenjangan itu dokter mendiagnosa bahwa kaki bapak ini sudah terlambat membawanya ke dokter, karena kaki ini sudah mulai membusuk, itu kata diagnosa dokter seperti itu, dan harus diamputasi karena kecelakaan itu membuat bagian dalam di kaki itu nanah dan banyak darah yang itu katanya. Nah, jadi dari peristiwa ini tidak mudah ketika dokter mengatakan harus diamputasi, harus dipotong. Karena kalau enggak akan mengancam keselamatan nyawa, karena akan merambat ke tubuh gitu. Nah, disitulah ini tantangan yang besar, karena biaya waktu itu tuh cukup besar, diberi aba-aba itu 15 juta kalau saya masih tidak salah ingat, cukup besar di tahun waktu itu. Dan secara psikologis bapak saya juga ketakutan dengan kakinya itu karena akan diamputasi, dan pada akhirnya kami keluarga memutuskan, dan khususnya bapak sendiri mengatakan, sudah, biar kaki saya busuk tidak apa-apa, biar saya mati tidak apa-apa, yang penting saya punya kaki. Dan akhirnya Pak dibawa pulang, dan peristiwa awal yang membuat kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi satu ketika bapak saya itu di dalam keputusasaannya, di dalam segala payahnya menghabiskan harta benda semuanya, bahkan saat-saat kami mengalami kesulitan secara ekonomi, makan bahkan harus nasi daging, itu masa-masa sulit. Disitulah Tuhan itu datang. Saya menceritakan bagaimana waktu itu bisa mengenal Tuhan Yesus, dia katakan bahwa satu ketika dia itu bermimpi diajak orang untuk datang ke sebuah gereja di desa saya, di daerah Kediri itu, desa Sobo, untuk masuk ke gereja situ. Nah, dan benar esokan harinya dilakukan sama bapak saya seperti apa yang dialami dalam mimpinya. Seperti yang tuntun orang dalam mimpi itu untuk datang ke gereja. Dan benar besoknya bapak saya itu mencari tempat di mana desa itu ada gereja, dan ketemu salah seorang jemaat namanya Bu Yuni. Ya, Bu Yuni ini koster gereja waktu itu. Nah, dia ceritakan, bapak saya tanya bagaimana masuk gereja, bagaimana menjadi orang Kristen katanya. Syaratnya apa gitu. Karena dia dituntun dalam mimpi itu. Dan benar akhirnya Bu Yuni ini menceritakan bahwa pokoknya kowe mlebu gereja. Hari ini ada KKR 3 hari. Wis nanti malam ikut, dan benar. Dari situ ikut KKR. Ikut KKR 3 hari, minta didoakan, minta kesembuhan. Dan setelah peristiwa KKR ada dari gereja
guru Injil, karena waktu itu belum ada pendeta, bersama penatua datang ke rumah kami mengunjungi bapak yang sakit itu. Nah, mengunjungi bapak, menceritakan tentang bagaimana menjadi orang Kristen. Nah, dari situ saya pertama kali ikut ke gereja karena nganter bapak, nolong bapak yang kakinya sakit, sehingga masuk ke gereja. Memang ketika KKR itu, peristiwa di KKR itu tidak terjadi apapun, bapak saya tidak tiba-tiba berjalan, tidak. Tetapi justru ketika kami terus ikut ke gereja, kita terus didoakan untuk kesembuhan itu. Di gereja itu ada namanya Pak Ramijan, seorang tukang pijet tradisional, pijet untuk orang capek, orang lelah seperti itu. Tertarik ketika melihat bapak saya yang kakinya sakit itu, dia menawarkan diri untuk pijet ya. Sehingga akhirnya bapak mengiyakan dan tiap seminggu sekali, seminggu 2 kali datang ke rumah kami melakukan pijet. Dan yang terjadi justru luar biasa, melalui orang yang sederhana ini Tuhan melakukan mujizatnya, dan bapak saya dari pakai 2 krek sekarang pakai 1, kemudian sampai tidak pakai sama sekali dan bisa jalan sampai hari ini. Itu yang terjadi. Dari situlah benar yang dikatakan Bapak waktu di awal ketika dia menyatakan diri menjadi orang Kristen, kalau benar Yesus bisa menyembuhkan kaki saya akan ke gereja dan mengikuti Yesus. Dan terbukti ketika dia ikut Yesus, dia masuk gereja dan berdoa kepada Yesus. Disitulah Tuhan memberi jawaban melalui orang di dalam gereja jemaat namanya Pak Ramijan itu yang membawa kesembuhan. Ya, saya meyakini dan akhirnya saya percaya bahwa Yesus itulah sumber kesembuhan. Sakit penyakit apapun tepat seperti yang dikatakan di Alkitab, di Quran pun, bahwa Isa sanggup menyembuhkan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Dari situlah kami sekeluarga, ibu saya ikut gereja, kakak saya ikut ke gereja. Dan puji Tuhan sampai hari ini bapak saya masih sehat, ibu masih ada, menjadi bukti saksi bahwa Yesus benar-benar menyembuhkan. Dan sampai hari ini saya menjadi orang percaya dan mempercayai Tuhan. Ada peristiwa yang saya ingat, salah satu mujizat yang saya alami nyata real di dalam perjalanan hidup saya. Ketika saya terpanggil menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, masuk seminari, saya berangkat tanpa dan tidak memiliki uang yang cukup untuk saya masuk kuliah. Bahkan waktu itu ketika saya terpanggil menjadi hamba Tuhan, saya hanya mampu membayar separuh waktu itu untuk biaya sekolah ke seminari di Semarang. Dan uang itu pun hasil dari menjual sapi karena gaduh atau maru punyanya orang. Dan akhirnya saya bawa ke seminari. Nah, di situ saya melihat mujizat Tuhan dalam penyerahan hidup Tuhan. Kalau memang Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan, Engkau cukupkan, karena orang tua saya sudah tidak punya uang untuk membiayai kuliah saya. Kalau memang tidak, ya saya tak pulang lagi. Nah, ternyata benar bahwa Tuhan memang kehendaki dan meneguhkan panggilan saya. Tuhan kirimkan seorang yang digerakkan untuk memberi. Dan dari peristiwa itu saya meyakini bahwa Tuhan Yesus benar hidup. Tuhan Yesus itu benar-benar mendengar setiap doa hambanya, umatnya. Dan meyakinkan panggilan saya waktu itu, memang Tuhan kehendaki untuk melayani, terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Itu peristiwa pertama yang besar yang saya alami, yang saya rasakan bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya pribadi. Mujizat yang kedua, ketika saya melayani di kota Purworejo, waktu itu saya mengalami kecelakaan. Dan ketika kecelakaan, saya dibawa ke rumah sakit di Puskesmas itu, orang-orang sudah mengatakan kalau saya sudah mati. Dan puji Tuhan, kemurahan berkat Tuhan, Tuhan masih memberi saya hidup hari ini. Tuhan lakukan mujizat yang kedua yang besar, menyelamatkan saya dari peristiwa kecelakaan. Padahal di tempat di mana saya terjadi kecelakaan itu, orang kalau kecelakaan di wilayah daerah itu, orang pasti mati. Dan benar,
Tuhan luputkan saya yang kedua kali dan memberi saya kesempatan kedua untuk saya masih hidup. Dan terakhir kemarin di pas peristiwa pandemi corona, saya positif COVID. Adik saya positif COVID meninggal. Tapi kemurahan Tuhan, hari ini saya masih diberi hidup. Peristiwa-peristiwa mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa yang saya alami, yang saya lalui, Tuhan luputkan saya dari hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang tidak pernah saya sangka. Saya mempercayai kalau saya hidup hari ini semua karena kemurahan Tuhan Yesus, dan Yesus benar-benar hidup. Yesus benar-benar ada. Mujizat yang sama yang dikerjakan di Bapak saya terjadi dalam kehidupan saya. Biarlah ini menjadi kesaksian dan menjadi keyakinan tidak hanya saya tapi Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus benar-benar ada, bahwa Yesus benar-benar hidup, bukan dongeng. Biarlah menjadi berkat Pak Pendeta. Silahkan waktu. Puji Tuhan. Ini yang saya alami dan rasakan. Ya, sinyal di tempat Pak Holik kelihatannya agak ini ya, agak menurun ini, agak down. Ya. Oh, gitu ya. Puji Tuhan, luar biasa bagaimana Tuhan Yesus itu adalah terbukti bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena menurut vonis dokter, menurut vonis medical kesehatan, bapak dari orang tua dari Pak Muhammad Holik ini harus dioperasi, harus diamputasi, ya. Dan kalau tidak diamputasi maka akan mati karena sudah membusuk, sudah menjalar kemana-mana. Memang itu pengetahuan kedokteran seperti itu, ya. Kalau sudah menjalar kemana-mana, pembusukannya sudah merambah ke bagian-bagian organ-organ yang lain, maka harus segera diamputasi, karena kalau tidak akan mati. Tapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup, the mighty God, ya. Dia bisa melakukan apapun melewati dimensi ruang dan waktu, dimensi kedokteran, dimensi kesehatan, karena dia menyatakan bahwa dia tanpa dioperasi pun orang tua dari Pak Holik ini bisa disembuhkan. Ya, itu suatu perbuatan yang sangat ajaib. Bahkan kalau saya tidak salah, setelah disembuhkan, Bapak itu melakukan pekerjaan yang cukup berat ya, Pak? Iya, Pak. Jadi tukang becak, Pak. Karena sudah tidak ada lagi hal yang bisa dikerjakan, akhirnya jadi tukang becak nganter anak-anaknya orang kaya ke sekolah gitu. Ya itu yang dikerjakan. Artinya kakinya masih sanggup kuat setelah peristiwa mujizat itu untuk kerja jadi tukang becak. Ya, Tuhan Yesus membuktikan. Makanya di dalam hidup ini teman-teman, kita harus, kalau kita mempercayai Tuhan, Tuhan itu harus terbukti. Karena bagaimana mungkin kita mengatakan Dia Maha Kuasa, tapi kuasanya kita tidak pernah alami, tidak pernah rasakan. Apakah itu hanya kata orang atau hanya kata buku? Kalau kata buku ya banyak manusia bisa tulis buku. Tapi kalau yang namanya firman itu harus dialami. Harus dialami ya. Bagaimana saya bisa percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kalau saya tidak mengalami kuasanya? Saya tidak mau apa kata orang, apa kata pendeta, atau apa kata keluarga. Saya tidak mau. Saya harus mengalaminya sendiri. Itulah iman yang benar. Karena di dalam hidup ini harus ada bukti, ya. Di dalam proses hukum saja, untuk mendapatkan sebuah kebenaran itu harus punya dua alat bukti. Dua alat bukti yang cukup baru bisa perkara itu dinyatakan benar, ya. Nah, apalagi kebenaran yang hakiki, kebenaran yang membawa kita ke surga. Kalau kita tidak mengalaminya cuma berdasarkan kata orang, kata buku, maka sungguh sangat berbahaya buat kita sendiri, ya. Jadi harus alami. Nah, yang kedua, yang luar biasanya Tuhan Yesus itu kasih-Nya. Kita mengenal hakikat Tuhan dikatakan bahwa Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan Yesus ini membuktikan bahwa Dia pengasih dan penyayang, ya. Karena orang tua dari Pak Holik ini, Pak Muhammad Holik ini, dari iman yang berbeda.
Ya. Makanya saya katakan Tuhan Yesus itu Tuhan buat semua bangsa. Bukan hanya buat Israel. Bukan hanya buat orang Kristen, tapi dia Tuhan karena dia maha baik. Dia tidak pernah melihat, kamu agamanya apa? Tidak. Karena dia Tuhan yang baik. Hakikatnya itu sempurna. Dia tidak pilih-pilih siapapun. Dan itu ada di dalam pribadi daripada Tuhan Yesus. Sekalipun imannya dari Pak Muhammad Kholik dan orang tuanya dan keluarganya adalah orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengasihi siapapun. Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa. Dan kita butuh Tuhan yang baik yang mengasihi kita, ya. Dan itulah yang terjadi dengan orang tua daripada Pak Kholik, dan bagaimana juga tadi beliau kecelakaan dan sudah hampir mati, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin. Tuhan Yesus datang memberikan mujizatnya di dalam hidup ini, dan itulah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Nah, Pak Kholik, saya mau tanya Pak, kira-kira Ya. Bapak selain Bapak melihat mujizat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang tua yang seharusnya diamputasi, yang seharusnya tidak punya kaki pada waktu itu, kira-kira hal-hal mana lagi yang pada waktu itu meyakinkan Bapak bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya? Itu Bapak bisa bagikan kepada kami, Bapak, hal-hal apa saja yang menguatkan Bapak sehingga ini Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi hidupku. Apa yang Bapak rasakan selain daripada kesembuhan mujizat yang terjadi pada waktu itu? Silakan, Pak. Ya, hal mujizat yang besar yang saya benar-benar lihat Tuhan Mic-nya menjadikan bisa saya dekatin ke ini. mulut, Pak. Mic-nya bisa dekatin Yap. ke mulut supaya suaranya lebih jelas. Yap. Ya. Oke. Yap, hal besar lain yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya ini salah satunya mengubah saya hari ini menjadi orang yang lebih berguna. Menurut saya itu salah satu mujizat terbesar. Kalau lihat menurut orang Jawa, bibit, bebet, bobot itu rasanya saya bukan orang baik. Bisa menjadi orang baik jika saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi setelah saya mengenal Yesus, mengenal firman-Nya, menjadikan saya memiliki tujuan hidup yang lebih baik. Hari ini menjadi orang yang bisa berguna buat Tuhan dan buat pekerjaan Tuhan. Hal-hal lain yang spektakuler yang Tuhan kerjakan cukup banyak yang terjadi, yang Tuhan kerjakan. Yang terakhir yang saya alami, saya punya pelayanan melalui radio itu, namanya Ganesha. Di akhir tahun kemarin saya itu sudah rasanya angkat tangan, tidak mampu Tuhan rasanya untuk menyelesaikan pelayanan di radio itu. Dan saya berserah kepada Tuhan, kalau memang ini dari manusia, biar ini berhenti, kalau ini dari Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan, yang mencukupkan segala kebutuhan. Dan puji Tuhan, itu doa saya di akhir tahun kemarin, dan di awal tahun Tuhan benar-benar menjawab. Tuhan Yesus benar-benar menyatakan mujizatnya, meneguhkan tentang pelayanan radio Ganesha yang dibangun oleh almarhum adik saya untuk menyatakan kabar baik kepada banyak orang. Tuhan menjawab, mengirimkan seseorang untuk mencukupkan segala kebutuhan radio itu kemarin. Puji Tuhan, sehingga bulan ini kami melalui dengan baik. Itu hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan ketika saya pada titik terendah. Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Ke atas kebentur, ke bawah kebentur, ke samping kebentur. Tuhan yang saya harapkan di dalam Yesus nyata menunjukkan mujizat dan jalan-jalannya. Dan ini yang saya alami kemarin di awal tahun, minggu-minggu pertama itu Tuhan menjawab doa saya, Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, memberi
jawaban atas pergumulan akan perjalanan pelayanan radio. Itu salah satu yang terakhir yang saya alami, yang terjadi. Dan masih banyak lagi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Kira-kira itu Pak yang saya bisa saksikan yang terakhir tentang pengalaman bahwa Tuhan menjawab doa. Tuhan Yesus benar-benar mendengar setiap doa hambanya yang benar-benar berserah. Itu yang saya alami, Tuhan mendengar. Itu Pak. Amin. Haleluya. Luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu terbukti dan dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kekuatan kita itu adalah pembuktian, ya. Di dalam apa saja, kalau tidak ada bukti, maka susah dipercaya. Ya. Tapi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang terpercaya, sangat terpercaya karena kita yang mengikut, mempercayai Dia, maka kita mengalami mujizatnya, kita mengalami kuasanya, kita mengalami kasihnya. Jadi dia terbukti. Ya, carilah sesuatu yang kekal, yang bersifat kebenaran, itu harus ada pembuktian. Karena kalau tidak ada pembuktian, bagaimana kita bisa yakin kita akan ke surga? Bagaimana kita bisa yakin kehidupan nanti di sana seperti apa? Kalau dari sekarang kita tidak ada bukti, tidak ada kejelasan bahwa mana Tuhan yang mengasihi kita, ya. Jadi oleh sebab itu pembuktian itu sangat perlu di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kita benar-benar tidak salah di dalam beriman. Karena ini kepentingan untuk diri kita sendiri. Iman itu sangat personal, ya, sangat pribadi, masing-masing, ya. Karena iman orang tua tidak akan menyelamatkan kita, iman anak tidak akan menyelamatkan kita, istri kita tidak akan menyelamatkan kita. Kita masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi oleh sebab itu carilah Tuhan, carilah kebenaran itu supaya kita bisa kembali bersama dengan Tuhan. Di dalam hidup ini ada dua kuasa, ya. Kuasa Tuhan dan kuasa setan. Itu dinyatakan di dalam Yohanes 8, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Dua pribadi ini terus hadir di dalam hidup manusia. Yang menjadi persoalannya, kepada siapa manusia buka hati. Kalau manusia buka hati kepada Tuhan, maka segala kebaikannya akan turun di dalam hidupmu. Tapi kalau Anda tidak buka hati kepada Tuhan, maka setanlah yang akan masuk dan akan menghancurkan. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, dunia ini sangat jahat karena dunia ini dikuasai setan. Kalau mungkin Anda tidak percaya, saya berikan penjelasannya. Anak kecil saja tidak ada yang ajarin berbohong, tapi mereka pintar sekali berbohong. Ya, asal mereka sudah mulai pandai bicara, sudah mulai bisa menggunakan lidahnya untuk berkata-kata, maka mereka sudah pintar berbohong. Pada saat-saat mereka terjepit, mereka akan berbohong. Walaupun itu orang tuanya, walaupun dia ibunya yang kasih, maaf ya, kasih ASI, jam 2 pagi bangun, bikinkan susu, dan dia tidak peduli. Yang penting dia bisa berbohong, kalau dia terjepit dia akan berbohong. Itulah menunjukkan bahwa dunia ini sangat jahat. Oleh sebab itu, kenapa? Tabiat berbohong itu datangnya dari setan. Karena setan dari awal kerajaan di Taman Eden, kerajaan Tuhan, itu setan sudah membohongi Adam dan Hawa. Nah, oleh sebab itu, berhati-hatilah teman-teman, carilah kebenaran itu dan temukanlah dia supaya kita semua bisa masuk surga. Nah, Pak Holik, saya Yap. punya satu pertanyaan lagi. Yap. Kira-kira waktu selain mujizat yang Bapak alami di dalam melihat bagaimana orang tua yang tidak jadi diamputasi, bahkan disembuhkan secara ajaib, bahkan bisa narik becak lagi, ya. Yap. Itu luar biasa sekali. Itu tidak masuk di akal, tidak logika manusia, karena memang Tuhan itu ajaib, ya. Kuasanya sangat ajaib. Nah, yang saya mau tanya seperti ini. Kira-kira
firman mana yang menguatkan Bapak selain mujizat itu? Misalnya yang Bapak baca dalam Alkitab atau firman-firman yang membuat Bapak yakin inilah Tuhan. Nah, Bapak bisa bagikan kepada kami. Kira-kira bagian-bagian mana yang menguatkan Bapak atau Bapak terkesan bahwa ini kebenaran yang sesungguhnya? Silakan, Pak. Oke. Ya, firman yang meneguhkan bahwa segala perkara Ya, mic-nya dapat bisa kutanggung dipegang, di Pak, dalam biar suaranya agak besar. Ya, di kitab Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini menjadi kekuatan dan menjadi spirit dalam perjalanan iman dan kehidupan saya dalam menghadapi tantangan baik tentang kehidupan maupun tantangan iman yang saya sering alami, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Saya dapat melalui semuanya itu Pak firman yang bisa menjadi pegangan dan keyakinan saya bahwa Tuhan Yesus sanggup melepaskan saya dari segala persoalan, masalah, bahkan dari dalam perjalanan kehidupan, termasuk apa yang dialami oleh kami sekeluarga. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Jadi firman itu menguatkan, dan memang firman-firman itu harus menjadi rema atau hidup di dalam hati kita, supaya firman itu mempengaruhi hidup kita. Karena firman itu bukan hanya tulisan, dan firman itu bukan hanya dibaca, apalagi hanya dihafal. Firman itu harus mempengaruhi hidup kita, ya. Jadi kalau firman yang ditulis di dalam buku dia mempengaruhi hidup kita, berarti firman itu hidup. Itu kan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itulah kehidupan, ya. Karena di dalam kehidupan ini tidak ada yang terjadi tanpa perkataan Tuhan. Semua melalui perkataan Tuhan. Tuhan bilang jadi matahari, matahari jadi. Jadilah bulan bintang, jadilah bulan bintang. Jadilah cakrawala, jadilah terang, jadilah gelap. Semua melalui perkataan Tuhan. Nah, berarti perkataan Tuhan itu hidup. Karena dia punya kuasa. Apa yang dia katakan itu terbukti, terrealisasi. Oleh sebab itu, perlu sekali kita untuk kehidupan kekal kita perlu untuk sedikit lebih hati-hati, lebih ekstra teliti, ya. Jangan sampai salah alamat, jangan sampai salah mempercayai sesuatu yang tidak bisa membawa kita ke surga. Oleh sebab itu, dengarkan kasih Tuhan yang rindu untuk supaya kita semua bisa pulang ke surga. Nah, Bapak Muhammad Holik, di bagian terakhir ini, kira-kira pesan apa yang Bapak mau bagikan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan, Pak? Ya, singkat saja, kira-kira pesan apa yang Bapak ingin bagikan buat mereka supaya kasih Tuhan itu bisa menyentuh mereka. Silakan, Pak. Ya, buat teman-teman yang mengenal Tuhan Yesus, buat teman-teman yang mic-nya mungkin Pak juga agak sudah dekat ke mulut, Pak. Mic-nya. Ya, buat teman-teman yang menjadi pendengar ataupun yang menyaksikan kesaksian ini, atau saudara-saudara yang belum percaya Yesus, percayalah bahwa Yesus itu jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kita. Yesus itu jawaban atas kebutuhan kehidupan di masa yang akan datang. Itu hal-hal dunia yang selama ini dikejar banyak orang, dinanti-nanti banyak orang, hanya sesaat. Tetapi lihat ada yang lebih kekal yang perlu kita cari, yaitu Yesus. Karena Yesus inilah hidup kekal sesungguhnya. Kira-kira itu, Pak. Haleluya. Jadi Yesus jawaban hidupmu, jawaban semua orang yang ingin memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, damai sejahtera, sukacita, dan kehidupan yang lebih baik. Kira-kira itu, Pak. Baik, Pak Muhammad Holik, luar biasa kesaksiannya, dan saya sebagai hamba Tuhan ingin menambahkan sedikit sebelum terlambat.
carilah Tuhan. Carilah kebenaran itu. Jangan terus membenarkan diri kita. Karena di dalam manusia tidak ada kebenaran. Kebenaran itu hanya satu, punya Tuhan. Oleh sebab itu, carilah kebenaran itu, supaya kebenaran itu menjadi milik kita. Karena tidak mungkin ada dua kebenaran, dan tidak mungkin ada dua Tuhan. Oleh sebab itu, pastikan dirimu, karena di dalam hidup ini, Tuhan itu hanya satu. Ya, banyak orang berkata, Tuhannya orang Kristen ada tiga. Tidak. Siapa yang bilang Tuhannya orang Kristen ada tiga? Tuhannya orang Kristen itu cuma satu. Ya, dan ingat, kebenaran itu hanya satu, tidak ada dua. Tuhan itu hanya satu. Kalau ada dua berarti satu palsu. Ya. Karena apa? Karena penjelasan di dalam Alkitab itu sangat sempurna. Dari ciptaannya manusia saja semua sama. Artinya bentuk organ-organ yang di dalam tubuh manusia itu. Ya, baik orang Amerika, orang Eropa, orang Timur Tengah, orang China, orang apa saja, semua bentuknya sama. Lubang hidungnya juga cuma dua, dan dia menghadap ke bawah. Ya, itu menunjukkan bahwa Tuhan pencipta itu cuma satu. Jadi kalau ada orang bilang Tuhannya orang Kristen ada tiga, itu karena dia sudah tersesat. Ya, tidak ada Tuhan orang Kristen. Tuhan itu hanya satu. Itu hanya pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh iblis yang mengatakan, wah, Tuhan orang Kristen ada tiga. Nah, inilah yang kita perlu hati-hati, teliti, supaya kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Karena dari semua manusia yang ada di bawah bangsa, di bawah kolong langit ini, semuanya sama. Giginya coba periksa, cuma 32, 16 di atas, 16 di bawah. Itu menunjukkan pencipta itu cuma satu. Tidak ada dua. Cuma kalau beda warna kulit itu karena dipengaruhi dengan iklim. Ya, ukuran badan yang ada yang sedikit lebih besar, itu hanya dipengaruhi dengan kontur daerah tersebut. Ya, tapi pada dasarnya semuanya sama. Ya, tangannya 2, jari-jarinya 10 juga. Coba cek dulu. Ya, Pak Holik berapa jari-jarinya, Pak? 10 apa 11, Pak? 10, Pak. Ya, sama kan? Ya, penciptanya hanya satu. Ya, jadi Tuhan itu hanya satu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhanlah yang mengasihi, yang menciptakan kita. Sejak dari Taman Eden, Tuhan yang sama 2000 tahun yang lalu turun ke dalam dunia untuk mengasihi kita semua, menyelamatkan kita semua. Oke? Bagi teman-teman yang diberkati, boleh dukung Pak Holik. Sekarang dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Tadinya beliau tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi sekarang dia adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Boleh didukung, nomor rekeningnya ada di layar deskripsi. Oke teman-teman, kami juga berterima kasih buat semua yang sudah ada dalam link ini. Kami mengasihi siapapun Anda, kami berdoa, kasih karunia Tuhan turun dan menjamah hidup kita semua, dan bisa membawa kita semua ke surga. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan. Haleluya.